Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, aslun kullu ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yakzatin wa iffatin adamur ridho minka anha. Aslu kulli maksiatin, asal pokok setiap kemaksiatan, wa ghaflatin kelalaian, wa syahwatin syahwat, ar-ridho anin nafsi, ridho kepada hawa nafsu, ikut keinginan hawa nafsu. Wa aslu kulli ta'atin wa yakzatin wa iffatin, asal dari setiap ketaatan, kesadaran, dan terjaganya diri dari kemaksiatan, ada muridho, tidaknya dia ridho kepada hawa nafsu, tidak ikut keinginan hawa nafsu. Manusia di antara kelebihan yang dimiliki adalah adanya hawa nafsu. Berbeda dengan malaikat. Malaikat makhluk yang dikatakan la yasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah menentang, mengerjakan atau tidak pernah mengerjakan apa yang dilarang dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Maka tugas malaikat itu ada yang memegang sangkakala, Israfil misalnya. Dari dulu sampai sekarang, ya tugasnya memegang sangkakala aja. Gitu. Nggak mampu untuk sujud, nggak mampu untuk ruku, nggak mampu untuk apa-apa, cuman hanya memegang sangkakala. Itu malaikat. Tidak punya pilihan. Manusia, Allah berikan kemampuan, potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kemampuan melakukan kebaikan dan kemampuan untuk melakukan keburukan. Dan dalam dirinya ada hawa nafsu dan dirinya ada keimanan. Itulah yang dikatakan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang bisa menaklukkan hawa nafsu. Bukan menghilangkan, kalau menghilangkan tidak akan bisa karena emang manusia memiliki hawa nafsu. Ada kisah Harut dan Marut yang wa ma unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Yang dua malaikat itu dalam di antara beberapa penafsiran, kisahnya adalah malaikat itu seperti eh, mempertanyakan, ya Allah, benarkan perkiraan kami antaj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa engkau ciptakan makhluk yang akan merusak muka bumi sebagai khalifah? Kenapa engkau mengangkat manusia sebagai khalifah, sedangkan manusia punya karakter merusak? Maka dipilihlah, Allah perintahkan untuk memilih dua malaikat yang terbaik.
dipilihlah Harut dan Marut. Lalu Allah berikan hawa nafsu dalam dirinya. Hawa nafsu dalam dirinya. Dalam riwayat tersebut tergoda dia ya, oleh perempuan sehingga memberikan amalan yang akhirnya mendapatkan yang akhirnya mendapat hukuman di dunia dan yu'allimunan nasa sihra. Jadi toriko yang diajarkan oleh guru agung kita tidak fokus kepada menghindari dari neraka gitu. Kan biasa Ya, kalau itunya juga nggak pakai itu Bu, sekalian itu Bali. Iya, ini juga taruh di sini buat tari Bali. ya eh, biasanya kan dalam pengajian-pengajian umum itu menghindari dari masuk neraka itu memang dihindari lah. Tapi dalam toriko ini lebih memfokuskan bagaimana kita ini bisa mengendalikan nafsu. Zikir yang kita lakukan itu mendatangkan cahaya untuk membersihkan hati. Dengan bersihnya hati, bisalah kita mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu ammaroh kepada sesuatu yang baik. Mengendalikan nafsu hewani kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Mengendalikan eh, nafsu bermacam-macam nafsu ya ada nafsu hewani, ada nafsu nabati, mengendalikan semuanya itu kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Wa aslu kulli ta'atin. Jadi orang yang mulia itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Inilah yang dikatakan oleh Abah. Abah Anom manusia suci. Bayi pun manusia suci. Abah Anom manusia suci, bayi juga manusia suci. Tapi lebih suci Abah Anom dibandingkan bayi. Kenapa? Karena Abah Anom mendapatkan kesuciannya dengan mujahadah, dengan menaklukkan hawa nafsu. Beda dengan kesucian bayi yang merupakan fitrah yang Allah berikan. Maka Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang tawabin. Tawabin itu adalah orang yang bertobat berulang-ulang. Tawab itu ismul mubalaghah dari taibun. Tawab itu orang yang berulang-ulang bertobat. Artinya dia maksiat, bertobat lagi, maksiat, bertobat lagi. Atau dia bertobat, tobat lagi, tobat yang lebih tinggi lagi, tobat dari kemaksiatan. Setelah itu dia tobat dari kelalaian, misalnya yang biasanya sholatnya bukan di awal waktu, dia bertobat, sholatnya di awal waktu. Dia tobat eh, makan makanan yang biasanya dia nggak memilih mana yang haram, mana yang halal. Dia bertobat untuk makan makanan yang halal kan. Atau biasanya dia apa namanya menyakiti orang dengan omongannya dia tobat. Jadi tawab itu adalah orang yang selalu berusaha bisa mengendalikan nafsunya gitu. Menjadi orang yang lebih lebih baik. Ketika dia wa iza fa'alu fahisatan au zalamu anfusahum zakarullah. Ketika dia melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan,
Dia langsung cepat-cepat kembali kepada Allah dengan mengingat Allah dan beristighfar. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah memiliki alat pembersih yang luar biasa gitu. Alat pembersih yang luar luar biasa. Itu dalam berbagai kitab, diantaranya kitab Irsadul Ibad, itu disebutkan iza kunta minal asin faksiru biqauli la ilaha illallah. Jika engkau termasuk orang yang ahli maksiat, perbanyaklah la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah akan menghapuskan dosa yang begitu banyak. Wa iza kunta minat ta'iin faksiru biqauli la ilaha illallah. Kalaupun kamu termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, perbanyak. Karena kalimat itu tujadid imanakum, memperbaharui keimananmu. Jadi luar biasa bersyukurlah kepada Allah yang telah menunjukkan kita kepada guru yang mengajarkan kita zikir la ilaha illallah. Udah nggak usah terpengaruh dengan yang lainnya. Semua zikir bagus. Tidak pernah guru kita Abah mengatakan zikir ini jelek. Enggak, semuanya bagus. Semuanya bagus. Tapi yang terbaik itu adalah yang istiqomah dalam zikirnya gitu. Bukan banyak macam-macam zikir yang dia baca, tapi satu dua bacaan tapi diistiqomahkan sehingga zikir itu menjadi, itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani yang kemarin sudah kita bahas juga ya, bisa dikatakan saudara kembar, bisa dikatakan korin, bisa dikatakan jiwa. Itu yang membentuk adalah zikir yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.